HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sahabat Renungan Malam Salum, sebelum kita istirahat malam, sejenak kita akan dikuatkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu yang kami rasakan setiap hidup kami. Kami bersyukur Tuhan memberikan pada kami sukacita, hingga kami dapat bersukacita, dan saat ini juga kami akan disapa firman-Mu. Biarlah firman-Mu berkuasa atas hidup kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini yang diambil dari bacaan malam Almanak HKBP Jumat 10 Oktober 2025 dari kitab 1 Yohanes 2 ayat 7 hingga 17 yang menjadi ayat pembimbing ayat 11. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Di dalam terang, tetapi tetap membenci. Dualisme gelap dan terang. Hidup pola lama dan pola baru. Penulis surat Yohanes menggunakan dualisme untuk menunjukkan sikap terhadap firman. Sikap adalah perbuatan berdasarkan pendirian atau keyakinan. Penulis membedakan kedua sikap. Mengasihi berarti berada dalam terang, dan sikap membenci berada dalam kegelapan. Sikap seseorang terhadap sesamanya lah yang menempatkannya di dalam terang atau di dalam gelap, bukan berdasarkan suatu teori atau menghafal sejumlah ayat Alkitab. Sikap sebagai perbuatan seseorang terhadap orang lain tak dapat menutupi pendirian di dalam batin seseorang. Kita dapat tertarik hidup di dalam terang setelah membaca dan memahami firman Tuhan. Ini mudah, namun pola hidup di dalam terang atau di dalam gelap bukan sekedar ketertarikan kita, tetapi adalah sikap terhadap sesama. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, ada beberapa hal yang ingin Yohanes berikan dalam renungan ini. Pertama, kita jangan mengasihi dunia atau hal-hal yang di dalamnya. Karena apa? Yang ada di dunia ini hanya keinginan daging dan keangkuhan hidup yang membawa kegelapan. Kedua, dunia ini akan lenyap dan segala isinya. Tetapi orang hidup dalam terang Tuhan akan hidup selamanya. Marilah kita saling mengasihi, membuang segala kebencian, dendam, karena akan membawa akar kepahitan. Tetaplah berjalan di jalan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas malam yang telah Engkau berikan pada kami. Terima kasih atas segala berkat dan perlindungan-Mu. Malam ini kami sudah mendengar firman-Mu. Kiranya kami hidup dalam terang Tuhan. Jadikanlah malam ini sebagai waktu istirahat yang menyenangkan, dan berikan kami semangat baru untuk menyongsong hari esok. Ya Bapa di surga, ampuni kami dari segala dosa kami. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa,
serta persekutuan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Amang-inang semua jemaat HKBP Kernolong, untuk tanggal 12 Oktober nanti kita akan mengadakan pesta besar, yaitu Pesta Gotilon bagi gereja kita. Karena itu perlu pemahaman apa itu Pesta Gotilon. Pesta Gotilon adalah salah satu tradisi penting dalam gereja Batak, khususnya di lingkungan Huria Kristen Batak Protestan dan beberapa gereja denominasi Batak. Kata Gotilon berasal dari bahasa Batak yang berarti hasil panen atau buah berkat. Maka, Pesta Gotilon pada dasarnya adalah perayaan syukur atas berkat Tuhan, khususnya hasil panen dan rezeki yang diberikan sepanjang tahun. Maknanya dapat dipahami dalam beberapa hal. Yang pertama, ungkapan syukur kepada Allah. Pesta Gotilon menjadi wujud nyata pengakuan jemaat bahwa semua hasil kerja, panen, rezeki, dan kehidupan berasal dari Tuhan. Syukur ini diwujudkan dalam ibadah, doa, dan pemberian persembahan. Yang kedua, persembahan hasil terbaik. Dalam Gotilon, jemaat membawa hasil bumi, hasil ternak, atau berkat lain sebagai persembahan. Hal ini melambangkan pengembalian sebagian dari berkat yang sudah Allah berikan, sama seperti tradisi umat Israel mempersembahkan hasil sulung mereka. Yang ketiga, pemeliharaan kebersamaan. Pesta Gotilon biasanya dirayakan dalam suasana meriah, penuh kebersamaan, makan bersama, dan saling berbagi. Artinya, pesta ini tidak hanya bersifat individual, tetapi meneguhkan ikatan sosial dalam jemaat. Yang keempat, pengajaran iman. Lewat Gotilon, jemaat diajar untuk tidak melupakan Tuhan. Di tengah keberhasilan atau kelimpahan, setiap panen atau rezeki bukan semata hasil usaha manusia, tetapi tanda kasih karunia Allah. Yang kelima, solidaritas diakonia. Dalam praktiknya, hasil Gotilon juga bisa dipakai untuk mendukung pelayanan gereja, membantu yang miskin, atau membiayai kebutuhan sosial. Jadi pesta ini mengingatkan bahwa berkat yang diterima bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan untuk kesejahteraan bersama. Dengan demikian, makna Pesta Gotilon bukan sekedar pesta adat atau tradisi tahunan, tetapi menjadi momentum iman, mengingatkan jemaat bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan. Dan bahwa hidup yang diberkati harus diteruskan dengan rasa syukur, solidaritas, dan pengabdian kepada Allah serta sesama. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama mendukung Pesta Gotilon ini agar menjadi sukacita bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom, Horas Amang-Inang, Jemaat HKBP Kernolong. Dalam rangka mensyukuri kasih Tuhan, panitia telah menyiapkan serangkaian kegiatan yang bukan hanya mengisi kebersamaan kita, tetapi juga mempererat persaudaraan dan meneguhkan iman kita bersama. Izinkan saya menyampaikan susunan acara perayaan ini. Pertama, pada hari Sabtu 13 September akan dilaksanakan berbagai perlombaan. Kita akan mengadakan perlombaan catur, perlombaan menghias nasi goreng. Kita akan melanjutkan dengan perlombaan karaoke, baik untuk kategori anak-anak maupun orang dewasa. Kedua, pada Sabtu 20 September 2025, kita akan bersama-sama mengadakan ibadah syukur dalam rangka HUT ke-106 HKBP Kernolong. Ketiga, pada Sabtu 4 Oktober, kita akan melaksanakan kegiatan Payas Joro, yaitu pembersihan gereja dan lingkungan sekitar gereja. Keempat, pada Minggu 5 Oktober, di setiap jam ibadah, kita akan merayakan perjamuan kudus. Dan terakhir, sebagai penutup rangkaian kegiatan, pada Minggu 12 Oktober, pukul 08 WIB, kita akan merayakan ibadah puncak sekaligus perayaan Pesta Gotilon.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, hasil dari pesta Gotilon diperuntukkan sebagai operasional gereja kita untuk mendukung kelancaran seluruh kegiatan pelayanan pemeliharaan, sarana prasarana, serta berbagai kebutuhan gereja sehari-hari. Untuk itu, panitia telah melakukan berbagai upaya pengumpulan dana antara lain Silua. Silua adalah bentuk persembahan atau rasa syukur sebagai wujud terima kasih atas berkat Tuhan dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari yang dibawakan kepada Tuhan melalui gereja. Wiksel kegiatan penjualan makanan dan barang yang dilaksanakan setiap hari, minggu pagi dan siang. Penjualan penjepit dasi dan bros. Bagi jemaat yang ingin mendapatkan penjepit dasi atau bros, silakan menghubungi Sintua Week-nya masing-masing seharga Rp50.000. Kupon bagi jemaat yang ingin mendapatkan kupon, silakan menghubungi Sintua Week masing-masing seharga Rp100.000. Celengan keluarga, setiap jemaat dapat mengumpulkan persembahannya melalui celengan yang telah dibagikan. Kepada masing-masing keluarga, sesuai dengan tema kita, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, yaitu tertulis di dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Donasi tunai atau transfer jemaat yang ingin memberikan persembahan dapat menyalurkannya melalui Bank BRI atas nama Pelita Ferawati, nomor rekening 0965 0100 0008 567 atau melalui QRIS yang terdapat pada gambar berikut.